Fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece jelang HUT RI ke-80 marak di mana-mana. Bendera hitam bergambar tengkorak dan topi jerami itu berkibar di berbagai tempat, di rumah, kendaraan, hingga pada aksi-aksi massa. Fenomena ini lantas menimbulkan kontroversi. Sebagian menilai ini hanyalah bentuk kreativitas semata, namun sebagian masyarakat lain menganggap hal ini bukanlah aksi konyol dan lucu-lucuan belaka, tapi bentuk satir dan keresahan bersama. Pemerintah dan DPR mengecam fenomena ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai ada pihak-pihak yang menggunakan bendera One Piece untuk memecah belah bangsa. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Menko Polhukam Budi Gunawan bahkan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas jika ada provokasi di dalamnya. Ia menilai aksi pengibaran bendera One Piece menurunkan marwah bendera merah putih sebagai simbol kenegaraan. Sementara itu, anggota DPR fraksi Partai Golkar Firman Subagio bahkan terang-terangan menuding hal ini sebagai tindakan makar. Nah, ini nggak boleh, ini harus ditindak tegas. Minimal mereka yang melakukan dilakukan ya interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya dan kemudian dilakukan pembinaan kepada mereka. Bagi masyarakat, ini bentuk kritik atas kondisi sosial politik saat ini. Simbol Jolly Roger One Piece menggambarkan perlawanan atas ketidakadilan. Maka itu, pengibaran bendera One Piece adalah untuk menunjukkan keresahan dan ketidakpuasan atas kondisi tersebut. Pengamat menilai gerakan ini muncul sebagai gerakan yang organik, tak ada mobilisasi yang disengaja. Tidak ada niatan untuk menyerang negara, melainkan murni ekspresi sosial masyarakat. Toh, pemerintah tak seharusnya terlalu kaku menanggapi fenomena ini. Tak hanya masyarakat biasa, publik figur dan tokoh-tokoh politik pun mengenal apa itu One Piece. Tak seperti ketakutan Dasko yang khawatir ini merupakan jebakan generasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya pernah mengunggah fotonya dengan atribut One Piece di akun Instagramnya pada Juli 2023 lalu. Ia menulis Luffy di Monkey, tokoh utama One Piece, sebagai karakter idolanya. Tak hanya itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan pernah menggunakan atribut One Piece dalam debat Pilpres 2024. Jadi, jika mereka saja boleh menggunakan budaya pop, mengapa masyarakat biasa tak boleh berekspresi dengan cara yang sama? Bahkan hingga mendapat kecaman dan ancaman hukuman pidana.